definisi ilmu tasawuf. Di sini definisinya banyak yang disampaikan oleh para ulama tasawuf. Ya, saya akan memilih satu definisi yang saya anggap penting, ya. Meskipun yang lain juga penting. Setidaknya ada pertemuan atau kesamaan nanti di antaranya. Yang nomor 2, ad-dukhul fi kulli khuluqin saniyyin wal khuruju min kulli khuluqin daniyyin. Jadi tasawuf itu adalah masuk atau melakukan, mengimplementasikan setiap akhlak, sifat, karakter saniyyin yang luhur, wal khuruju min kulli khuluqin daniyyin, menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari akhlak yang buruk. Jadi dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa tasawuf itu adalah intinya ilmu apa? Ilmu akhlak, ya, ilmu akhlak. Nah, kemudian ada definisi yang agak berbeda. Nah, ini ada yang kedua ini, ya, coba bacakan. Waqala aidon, ini adalah dari Imam Junaid. Imam Junaid ini adalah pemimpin ahli tasawuf. Antakuna ma'allahi bila alaqatin. Ya, jadi engkau bersama, ma'a itu kan bersama. Yang namanya bersama itu ya berarti hadir, ya, selalu hadir bersama Allah bila alaqatin, tanpa alaqah, tanpa ada hubungan apapun. Maksudnya adalah menunjukkan kemurnian, keikhlasan, kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini definisi tasawuf. Nah, definisi kadang kita salah paham. Mempelajari tasawuf itu kadang dari orang-orang yang mempelajari atau mempraktikkan ritual-ritual yang dianggap khurafat gitu, ya, atau dianggap berbau syirik. Padahal tasawuf ini adalah inti daripada ajaran Islam, karena ini menjelaskan tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang akhlak, ya, tentang akhlak. Itu adalah tasawuf. Berarti kalau ada orang mempelajari tasawuf kemudian tujuannya itu adalah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan tujuannya adalah untuk mendapatkan kesaktian, untuk mendapatkan apalagi kemampuan yang supranatural, misalkan begitu, ya, atau mendapatkan kemampuan bisa menyembuhkan orang dari jarak jauh misalkan, atau apapun lah, maka sebenarnya itu adalah bukan bagian dari tasawuf, ya. Karena tasawuf ini fokusnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang maudhu'ut tasawuf. Maudhu'ut tasawuf wa azatul aliyah, li'annahu yab'atsu anha bi'tibari ma'rifatiha imma bil burhan aw biwahyan fal awwal lit-talibin wa tsani lil wasilin. Jadi objek kajian dari ilmu tasawuf adalah az-zatul aliyah, adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yang menjadi kajian dan tujuan. Karena mempelajari tasawuf itu adalah mempelajari Allah atau zat Allah yang dalam atau dari sisi makrifat atau mengenal, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mengenal Allah itu dari sisi argumentasi yang kuat, burhan, dalil-dalil akli, logika, kemudian pemikiran, ya. Ini maksudnya adalah filsafat Islam, ini maksudnya adalah filsafat Islam teologi, ya. Atau baik mengenal Allah dengan cara bisyuhud wal ayan, dengan cara syuhud. Syuhud itu adalah menyaksikan dengan mata batin keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi keagungan, kesempurnaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa dilihat oleh mata batin. Ketika melihat alam semesta ciptaan Allah, itu tampak di dalamnya betapa Allah itu maha berkuasa, maha sempurna, maha agung, dan seterusnya. Nah, yang melihat adalah mata batin, bukan mata
penglihatan mata kepala, bukan. Nah, itu dikatakan fal awwal li tolibin. Ya, kalau yang mencari dengan argumentasi, dengan logika itu adalah masih dianggap tolib. Tolib adalah orang yang mencari level awal atau level pemula. Tapi untuk yang kedua, yang bisa menyaksikan dengan mata batin kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikatakan al-wasilin, orang-orang yang sudah wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mata batin itu sudah bisa wusul atau sampai kepada Allah, maka yang ada di dalam hati itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang dilihat ini adalah langsung terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kalau sudah ma'rifat atau wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sudah sampai pada derajat ini, yang ada adalah sifat mahabbah di dalam hatinya. Karena begitu dekat sekali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada adalah mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menyadari sepenuhnya bahwasanya wujudnya dirinya wujud atau wujudnya dirinya itu tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan, nikmat yang dirasakan itu semuanya dia sadar sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sadar secara logika, tapi secara hati bisa disaksikan dengan mata batinnya. Sehingga karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, karena kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hatinya ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara yang belum sampai ke situ ya belum bisa, kan begitu ya. Jadi ketika mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka memandang segala sesuatu itu adalah berdasarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencintai Rasulullah karena Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hubungan koneksi dengan Allah. Dia mencintai Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencintai sahabat-sahabat Rasulullah karena sahabat-sahabat Rasulullah adalah yang mencintai orang-orang yang mencintai Rasul dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencintai guru-gurunya, pengajar-pengajarnya, karena guru-guru itu yang bisa menyampaikan atau yang menyambungkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'rifat atau hubungannya kepada selain Allah itu adalah didasarkan mahabbatullah, itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mencintai manusia, semua manusia, mencintai hewan, alam semesta, karena itu adalah ciptaan mahbub, ciptaan zat yang dicintai. Nah, ini adalah bagian yang pertama ya, al-zatul aliyah, objek dari ilmu tasawuf. Objek yang kedua, ini berarti pendapat yang kedua, ini adalah ilmu tasawuf menjelaskan tentang an-nufus wal qulub wal arwah. Jadi menjelaskan tentang nafsu, tentang hati, tentang ruh ya. Ini nufus itu adalah hasrat, ambisi, keinginan, syahwat ya, yang selalu mengajak orang kepada keburukan, adalah nufus ya. Kita kalau misalkan melihat sesuatu kemudian tergoda ya, sesuatu yang tidak atau yang diharamkan gitu kan, tergoda, itu adalah termasuk nafsu. Syahwat makan banyak, kemudian syahwat apapun ya yang tidak diajarkan atau yang dilarang dalam agama, itu adalah nafsu. Kemudian al-qulub, ini adalah hati. Hati ini adalah hati kita yang bisa merasakan kebahagiaan, yang bisa menentukan keinginan kita, itu adalah qulub. Sementara ruh ini adalah lebih dalam lagi, hati yang paling dalam ya, yang paling tinggi, mungkin bisa dikatakan sanubari begitu ya, yang lebih bersih, yang selalu mengajak orang kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dikaji dari sisi apa? Tasfiyatuha, bagaimana menyempurnakan atau mensucikan, membersihkan hati, wa tahdzibiha, dan menyempurnakan, membersihkan hati itu sendiri. Maka kalau kita judul tadi itu membersihkan hati, itu adalah dari objek kajian ilmu tasawuf menurut pendapat yang kedua. Nah, sebenarnya pendapat yang kedua ini juga nanti pada akhirnya muaranya adalah
objek yang pertama tadi itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa qaribun minal awal, ini dekat sekali dengan yang pertama, li'anna man arafa nafsahu arafa rabbahu, karena orang yang mengenal nafsu atau dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, ya kan. Nah, ini adalah mawdu' tasawuf, tema objek kajian dari ilmu tasawuf. Sehingga di luar itu, kalau ada ilmu yang mengatasnamakan tasawuf di luar itu, berarti bukan bagian dari ilmu apa? Tasawuf. Ya, bukan bagian dari ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ya. Nah, kemudian wali'u hadzal ilmi, pencetusnya, siapakah yang mencetuskan ilmu ini? Ilmu ini adalah wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sendiri. Karena kalau kita kaji dari sisi spiritual, dari sisi akhlak, dari sisi bagaimana hubungan Rasulullah dengan Allah, itu semuanya adalah sangat tampak sekali pada perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang membersihkan hati, menjauhkan hati dari sifat sombong, dari sifat takabur, dari sifat riya. Semuanya itu adalah menjadi inti daripada ajaran Rasulullah seperti apa. Wa minhu qaulu Malik rahimahullah. Ini ada pendapat Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Bahwa tasawuf itu adalah harus berdasarkan dengan syariat Islam. Maka kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli tasawuf, kemudian perbuatannya adalah bertentangan dengan syariat Islam, misalkan mengajarkan untuk membuka aurat, ya kan, mengajarkan untuk meninggalkan sholat, atau ya untuk misalkan untuk menipu orang lain, misalnya begitu, atau mengajarkan untuk minta tolong kepada jin, misalkan begitu, ya kan, maka itu adalah bukan bagian dari tasawuf, ya, karena syariat itu tidak mengizinkan atau melarang hal-hal tersebut. Maka hubungan antara syariat dan tasawuf ini, atau tasawuf ini juga bisa dikatakan dengan hakikat, ya, dengan bahasa lain hakikat adalah tasawuf. Maka hubungan antara syariat dengan hakikat ini adalah satu. Maka dikatakan man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak mempelajari ilmu fikih syariat, faqad tazandaqa, maka dia telah zindiq. Misalkan dia mengatakan bahwasanya tujuan adalah zikir, tujuan sholat adalah zikir, gitu ya. Jadi ya orang tasawuf juga zikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak dia dipelajari dengan syariat, dikatakan tidak perlu sholat, karena dia tanpa sholat sudah ingat kepada Allah. Ini kan berarti keluar dari batasan syariat, maka tidak dianggap tazandaqo zindik, itu adalah keluar dari Islam. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang hanya mempelajari ilmu fikih syariat wa lam yatasawwaf, tapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, bagaimana mendekatkan atau usul ma'rifat, mengenal kepada Allah, bagaimana membersihkan hati, membersihkan batin, maka faqad tafassaqa, maka dia telah berbuat fasik. Apa maknanya fasik? Maka hatinya ini akan keras, itu ya, akan keras. Justru dia akan tertipu, tergoda dengan iblis, sehingga amal solehnya yang banyak itu justru menjadikan dia semakin sombong, merasa paling benar, ya kan, merasa yaitu riya, pamer, begitu, dan sifat-sifat batin yang buruk yang lain. Itu namanya tafassaq. Maka yang paling bagus adalah waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Maka orang yang tahaqquk, orang yang sudah hakikat, itu adalah orang yang menggabungkan antara syariat dan